Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Bu Gali di dalam sentra persiapan. Teman-teman, di minggu ini kita sudah berganti tema loh. Nah, dan untuk tema minggu ini adalah temanya yaitu kebutuhanku, dan topik yang akan kita bahas di minggu ini adalah tentang makanan pokok. Apakah makanan pokok orang Indonesia? Nah, teman-teman mungkin sudah tahu, hanya saja istilah makanan pokoknya saja yang masih belum tahu. Jadi makanan pokok itu adalah makanan yang biasanya kita konsumsi setiap hari-hari, dan biasanya di setiap negara makanan pokok itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya, makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. N-A-S-I, nasi. Dan apa yang akan kita bahas dalam tema nasi kali ini? Nah, nanti dijelaskan oleh ibu guru yang lain asal usul nasi. Berasal dari mana? Jadi nasi yang biasanya kita konsumsi berasal dari beras. Nanti asal usul nasi atau proses terjadinya nasi mulanya dari apa akan dijelaskan oleh bu guru yang lain. Nah, teman-teman, kali ini bersama Bu Galih kita langsung saja. Yang akan kita bahas adalah makanan sehat atau makanan 4 sehat 5 sempurna. Teman-teman tahu makanan 4 sehat 5 sempurna itu apa? Yuk kita bahas. Lalu apa saja makanan 4 sehat 5 sempurna? Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna ini adalah makanan bergizi seimbang, yang apabila 4 makanan sehat ini sudah terpenuhi dan ditambah dengan minuman yang bergizi akan menjadi makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama adalah nasi. Nah, teman-teman, jika tidak doyan nasi, teman-teman boleh menggantinya dengan jagung. Boleh menggantinya dengan memakan gandum atau roti gandum, atau juga mie. Nah, tapi mengkonsumsi mie instan terlalu banyak juga tidak baik. Mie yang disarankan adalah mie yang diolah menggunakan sayur. Yang kedua adalah sayur mayur. Nah, sayur mayur, segala sayur-sayuran yang diolah menjadi bahan makanan, apalagi sayur-sayurannya sayuran yang segar dan masih baru dipetik, sangat baik kita konsumsi. Yang ketiga adalah lauk dan pauk. Nah, lauk dan pauk di sini apa, teman-teman? Lauk dan pauk itu adalah tahu, ada tempe, ada ayam, ada daging, dan juga ada ikan. Teman-teman boleh memilih sesuai selera teman-teman. Nah, lauk pauk ini mengandung banyak protein yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan yang keempat adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan ini sangat baik loh untuk kesehatan karena mengandung banyak vitamin. Jadi, sebaiknya saat kita sesudah makan, kita juga mengkonsumsi sepotong buah-buahan. Nah, untuk varian buah-buahannya, teman-teman boleh menyesuaikan dengan kesukaan teman-teman. Ada buah jeruk, ada buah pisang, pepaya, mangga, apel, anggur, dan banyak buah-buah yang lainnya. Sekarang yang kelima. Nah, yang kelima, karena tadi makanan kita sudah bergizi seimbang, tapi belum lengkap jika tidak ada yang satu ini. Tadi sudah makan nasi, ada lauk pauknya, ada sayurnya, ada buah-buahnya. Nah, akan kita tutup makanan kita, dan agar lebih sempurna untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh kita mengkonsumsi susu setelah makan. Nah, jadi teman-teman di rumah saat nanti sudah atau membiasakan makan makanan yang bergizi, tidak perlu yang mewah, yang sesederhana saja. Jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi susu karena susu sangat baik dan membuat tubuh kita menjadi sehat. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan tentang adab sebelum makan. Nah, teman-teman ingat ya hadis yang minggu lalu yang pernah diajarkan sama Bu Guru. Hadis tentang larangan makan dan minum sebaiknya tidak berdiri.
jangan dilupakan teman-teman. Bagaimana kalau hadisnya kita ulang yuk sama-sama. Hadis larangan makan dan minum sambil berdiri. La yashrobanna ahadukum qaima. Dan janganlah di antara kamu makan sambil berdiri. Nah, makan di sini juga termasuk dengan minum, atau sebaliknya, minum di sini juga termasuk makan. Jadi makan dan minum tidak boleh sambil berdiri. Jadi satu, saat makan dan minum tidak sambil berdiri. Yang kedua, nah saat makan dan minum juga kita tidak mengambil makanan dan minuman terlalu banyak yang tidak sanggup untuk kita habiskan. Jadi kita memakan dan mengkonsumsi makanan seperlunya saja. Lalu yang ketiga, nah kita berhenti makan sebelum kenyang teman-teman. Nah jangan sampai kita kekenyangan sampai kita bersendawa seperti itu baru selesai. Kadang ada yang sudah bersendawa masih melanjutkan makannya tuh karena saking doyannya makan ya. Tuh untuk kalian karena masih dalam masa pertumbuhan tidak apa-apa, tapi ingat makan yang bergizi seimbang dan makan seperlunya. Atau teman-teman bisa belajar berhenti makan sebelum kenyang. Jadi makannya tidak terlalu kekenyangan sampai membuat badan kita tidak bisa bergerak. Dan yang paling penting adalah saat kita hendak makan, makan dengan sikap yang baik, tidak sambil berlarian, tidak sambil berdiri. Dan yang paling utama saat kita hendak makan, kita mengucapkan atau membaca doa terlebih dahulu. Kenapa kita harus membaca doa? Karena setan tidak akan mendekati atau tidak akan masuk makanan dan minuman yang sudah dibacakan dengan basmalah. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Nah, oh iya, untuk minggu ini kegiatan hafalan yang akan dihafalkan adalah doa sesudah makan. Kenapa Bu Guru doa sesudah makan? Karena kemarin doa sebelum makannya sudah dibaca. Jadi jangan lupa doa sesudah makannya juga dibaca. Yuk teman-teman, kita akan membacakan doa sesudah makan. Sikap tangannya. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Amin. Semoga apa yang masuk ke dalam perut kita menjadi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harus selalu bersyukur ya teman-teman atas segala nikmat, rezeki berupa makanan yang lezat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, itu tadi penjelasan yang sudah Bu Gali berikan. Semoga teman-teman di rumah memahaminya ya. Yang pertama tadi kita telah membahas makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan yang kedua adalah adab makan dan minum. Nah yuk lanjut teman-teman, kita akan ke kegiatan. Kegiatannya seperti apa? Teman-teman silahkan menyimak video pembelajaran Bu Guru kali ini. Selamat menyaksikan ya. Untuk kegiatan yang pertama, di sini kita akan menghitung jumlah peralatan makanan yang biasanya kita pakai di rumah. Nah, biasanya kalau kita mau makan, teman-teman pasti menggunakan piring. Ada juga yang menggunakan mangkok jika berkuah. Lalu ada sendok dan garpu yang digunakan untuk mengambil makanan. Ada gelas, lap tangan atau serbet, atau bisa jadi juga tisu. Dan di sana ada juga gambar cangkir. Nah, tugas teman-teman di rumah sangat mudah, insya Allah. Di nomor 1 terdapat gambar piring. Tugas teman-teman adalah menghitung banyaknya jumlah peralatan makanan, yaitu piring. Pertama, kita hitung mulai dari sisi sebelah kiri ya. Untuk di nomor 1, kita akan menghitung. Yuk sama-sama kita menghitung jumlah piringnya. 1, 2, 3. Jika sudah, teman-teman bisa mengambil pensil, spidol atau pensil warna untuk menuliskan di samping kanan. Lalu, teman-teman bisa menuliskan angka 3
pada garis yang sudah Bu Guru sediakan. Nah, langkah-langkah tersebut sama seperti nomor 2 dan seterusnya. Semoga teman-teman dapat mengerjakannya dengan baik. Selamat mencoba ya. Untuk kegiatan kita yang kedua, teman-teman di rumah silahkan menyiapkan pensil. Cukup dengan pensil saja untuk meniru tulisan berikut. Nah, kali ini kita akan meniru tulisan contoh makanan 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu yang ada di sini? Nah, yang ada di gambar yang Bu Guru berikan contoh. Yang pertama ada nasi, ada bayam, ada jeruk, ada ikan, telur, dan susu. Silahkan teman-teman menulis mulai dari angka atau nomor yang pertama sampai dengan angka yang kelima. Dan jika sudah selesai, nanti boleh berikan kepada ayah bunda untuk diberikan bintang. Dan nanti bunda atau ayahnya boleh memberikan warna bintang sesuai dengan nilai yang akan diberikan kepada Ananda. Semoga teman-teman semua di rumah mendapatkan bintang 5 ya. Nah, selamat mengerjakan teman-teman. Semoga mudah difahami. Tidak lupa untuk menuliskan nama dan tanggalnya. Pada kegiatan yang terakhir ini, kegiatannya yaitu menyusun menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan teman-teman di sini bisa memilih dan menyusun menu apa saja yang akan dipilih dan dimasukkan ke dalam piring kosong pada lembar kegiatan yang sudah teman-teman pegang di rumah masing-masing yang sudah Bu Guru bagikan. Tidak lupa teman-teman menyediakan gunting dan lem untuk menggunting berbagai macam menu makanan seperti gambar di samping. Gambar menu 4 sehat 5 sempurnanya seperti ini ya teman-teman. Nah, tugas teman-teman di sini adalah memilih dan memilih dan menyusun makanan apa saja kira-kira yang termasuk ke dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi di sini teman-teman boleh memilih apa saja untuk disusun ke dalam gambar piring yang sudah tersedia pada gambar sebelumnya. Setelah itu, teman-teman gunting lalu mulai menempel. Tidak lupa untuk mewarnai bagian yang masih kosong seperti sendok dan garpu dengan menggunakan pensil atau krayon sesuai dengan pilihan teman-teman di rumah masing-masing. Jika lebih mudah menggunakan krayon, silahkan teman-teman mewarnainya menggunakan krayon. Jika lebih mudah menggunakan pensil warna, teman-teman silahkan mewarnainya menggunakan pensil warna. Tidak lupa untuk menuliskan nama dan tanggal seperti biasanya. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Semoga Allah memberikan kemudahan. Oke teman-teman soleh semua, akhirnya penjelasan Bu Galih dari pembahasan di tema kebutuhanku kali ini sudah selesai. Semoga Allah memudahkan teman-teman saat melaksanakan kegiatan di rumah. Jangan lupa sebelum melaksanakan kegiatan apapun kita harus selalu berdoa. Sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.